Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Sukmawati dari FKIP Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 dengan NIM 0516402442. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan analisis mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas dan penguat pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi untuk mengawasi agar pendidikan dapat berjalan secara ilmiah, objektif, dan bebas dari bias. Ia memperkuat eksistensi pendidikan dengan memastikan bahwa metode pengajaran, teori belajar, dan evaluasi yang kita gunakan memiliki landasan akademik yang kokoh. Dan lebih dari itu, filsafat ilmu memastikan bahwa nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi ruh utama dalam setiap transfer ilmu, sehingga pendidikan tidak berubah atau tidak hanya sekedar pencetak untuk pekerja. Yang kedua, kontribusi pendidikan terhadap perkembangan filsafat ilmu. Kedua hubungan ini memiliki hubungan timbal balik bagaimana pendidikan yang bermakna turut memperkuat filsafat ilmu. Filsafat ilmu memerlukan laboratorium yang nyata untuk menguji kebenaran premis-premisnya, dan laboratorium yang terbaik itu adalah pendidikan. Ketika proses pendidikan berjalan secara bermakna, di mana siswa diajak untuk berpikir kritis, mempertanyakan realitas, dan menemukan inovasi baru, di saat itulah pendidikan sedang menyumbang data, tantangan, dan paradigma baru bagi perkembangan filsafat ilmu. Tanpa pendidikan yang berkualitas, filsafat ilmu akan mati. Pendidikan melahirkan pemikir-pemikir baru yang akan terus berkembang dan memperbaharui bagaimana cara kita memandang ilmu pendidikan. Yang ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis pendidikan. Nah, mengapa disebut demikian? Ini terletak pada 3 pilar utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi membedah apa yang sebenarnya menjadi objek kajian pendidikan. Melalui pilar ini, kita dapat menganalisis bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang mendidik dan dididik. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi membedah tentang bagaimana ilmu itu diperoleh dan ditransfer. Sehingga pilar ini menguliti tentang metode pembelajaran, validitas kurikulum, dan bagaimana sebuah kebenaran ilmiah diajarkan di dalam kelas. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membedah untuk apa ilmu pendidikan digunakan. Pilar ini berbicara atau membahas mengenai moralitas, etika, dan nilai kegunaan pendidikan bagi kemaslahatan umat manusia. Sebagai contoh konkret, mari kita lihat implementasi kurikulum merdeka yang diterapkan oleh Indonesia jika kita bedah melalui filsafat ilmu. Yang pertama dari sisi ontologi. Dari sisi ontologi, kurikulum ini memandang siswa bahwa setiap siswa itu memiliki potensi yang unik dan beragam. Bukan hanya sekedar kertas kosong yang dipaksa untuk sama. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini pada kurikulum ini membedah bahwa pembelajaran atau proses belajar mengajar tidak hanya berpusat pada guru saja, namun bisa berasal dari siswa yang mencari tahu kebenarannya sendiri secara ilmiah atau dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Yang ketiga ada aksiologi. Nah, orientasi kurikulum ini bukan hanya berdasarkan nilai ujian, namun sebagai pembentukan karakter melalui profil proyek belajar Pancasila. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu memberikan arahan dan batas ilmiah, sementara pendidikan menghidupkan dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Demikian presentasi video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon kritik saran yang membangun guna masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.